Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan senantiasa baik ya dan selalu dalam lindungan Tuhan. Berbicara mengenai salah satu agama yang ada di Indonesia, kita pasti tidak bisa mengabaikan salah satu agama yang tertua yang pertama datang ke Indonesia, yaitu agama Hindu. Dan ngomong-ngomong juga soal agama Hindu nih, kerajaan apa yang pertama kali bercorak agama Hindu ya di Nusantara ini? Jawabannya adalah Kerajaan Kutai Martadipura. Nah, jangan salah, Kerajaan Kutai Martadipura ini sangat berbeda dengan Kerajaan Kutai Kartanegara. Keduanya adalah dua kerajaan yang berbeda dengan corak yang berbeda dan masa yang juga berbeda. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke pembahasan Kerajaan Kutai Martadipura, dimulai dari masalah letak atau geografisnya. Letak Kerajaan Kutai Martadipura, sebagaimana dijelaskan tadi ya, Kerajaan Kutai Martadipura ini merupakan kerajaan Hindu tertua yang ada di Indonesia, dan kerajaan ini berdiri sekitar abad keempat Masehi atau sekitar tahun 300 sekian. Kerajaan Kutai Martadipura ini terletak di wilayah Muara Kaman, Kalimantan Timur, persis di hulu Sungai Mahakam. Sungai tersebut adalah sungai yang cukup besar dan memiliki beberapa anak sungai. Sungai Mahakam dapat dilayari dari pantai hingga masuk ke Muara Kaman, sehingga sangat strategis untuk menjadi jalur perdagangan. Kemungkinan besar juga itulah yang menyebabkan orang-orang dari tanah India ini telah hadir di sana ya. Meskipun Kutai ini tidak berada di dalam jalur internasional begitu, tetapi pada gilirannya beberapa daerah seperti India ini sangat kenal sekali dengan wilayah Kutai. Letak geografis kerajaan Kutai ini berada pada jalur perdagangan antara Cina dan India. Kerajaan Kutai Martadipura ini kemudian menjadi tempat yang menarik begitu untuk disinggahi para pedagang. Hal itu juga memperlihatkan bahwa kegiatan perdagangan telah menjadi bagian begitu dari kehidupan masyarakat Kutai waktu itu. Nah, teman-teman juga bisa membandingkan kalau letaknya ini ya, lokasinya ini hampir sama dengan lokasi ibu kota baru Indonesia yang sekarang. Ya, walaupun secara wilayah itu tidak persis, tetapi titiknya itu ada di sana gitu ya. Kira-kira sama dengan ibu kota baru Indonesia yang sekarang sedang digagas oleh pemerintah itu. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan awal terbentuknya Kerajaan Kutai Martadipura. Berdirinya Kerajaan Kutai Martadipura ini dipengaruhi oleh kebudayaan India, terutama pada saat kebudayaan Hindu ini datang ke Nusantara. Sebagaimana disebutkan tadi juga, walaupun Kerajaan Kutai ini tidak berada langsung di jalur perdagangan internasional begitu, tapi kerajaan ini sudah memiliki hubungan dagang yang baik dengan India. Kerajaan Kutai Martadipura ini awal berdirinya dipimpin oleh Maharaja Kudungga yang bergelar Anumerta Dewawarman. Nama Maharaja Kudungga ini dimaknai sebagai nama asli orang Indonesia yang artinya belum dipengaruhi sama sekali oleh budaya India. Nah, pada awalnya sebenarnya kedudukan Kudungga ini adalah seorang kepala suku begitu. Hanya saja setelah masuk pengaruh India, maka kemudian dia mengubah struktur masyarakat di situ menjadi kerajaan dan dirinya waktu itu menjadi raja. Dan ini kemudian dilakukan secara turun-temurun. Para ahli juga percaya bahwa nama Kudungga itu adalah nama asli Indonesia ya, belum ada percampuran dengan budaya India. Sementara nanti anaknya ini bernama Aswawarman, nama anaknya ini sudah terpengaruh oleh kebudayaan Hindu, karena kata Warman sendiri itu berasal dari kata Sangsekerta. Nah, kata itu ini biasanya banyak digunakan sebagai nama akhiran begitu, nama-nama masyarakat penduduk India di bagian selatan kala itu. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu prasasti Yupa. Ini prasasti sangat penting sekali ya, sangat berguna sekali bagi penelitian sejarah, terutama sejarah Kerajaan Kutai Martadipura ini, karena di prasasti inilah banyak ditemukan informasi-informasi tentang bagaimana dulu Kerajaan Kutai Martadipura ini. Prasasti Yupa ini prasasti yang berbentuk tiang ya, karena arti dari Yupa sendiri itu adalah tiang. Jumlahnya itu 7, berangkat tahun 475 Masehi, dan ini dapat dikatakan juga sebagai prasasti yang paling tua begitu yang pernah ditemukan di Indonesia. Prasasti ini juga menjadi penanda Indonesia ini mulai masuk ke dalam masa atau babakan sejarah.
Nah, kemudian kita masuk ke masalah isi ya. Isi prasasti Yupa. Yang pertama itu adalah silsilah, dan ini adalah kalimat yang kemudian diterjemah begitu oleh para ahli, yang isinya adalah Sang Maharaja Kudungga yang amat mulia mempunyai putra yang masyhur, Sang Aswawarman namanya, yang seperti angsuman atau dewa matahari. Ini menumbuhkan keluarga yang sangat mulia. Sang Aswawarman mempunyai putra 3 seperti api yang suci. Yang terkemuka dari ketiga putra itu adalah Sang Mulawarman, raja yang berperadaban baik, kuat, dan kuasa. Selanjutnya, selain silsilah, ada juga keterangan tentang tempat sedekah. Nah, di dalam prasasti itu berbunyi, Sang Mulawarman, raja yang mulia dan terkemuka, telah memberi sedekah 20.000 ekor lembu kepada para Brahmana di tempat tanah yang sangat suci, Waprakeswara. Nah, ini keterangan yang kedua tentang tempat sedekah. Kemudian keterangan yang ketiga adalah tentang masa kejayaan. Nah, di sana berbunyi yang terkemuka dari ketiga putra itu ialah Sang Mulawarman, raja yang berkuasa, yang berperadaban baik, kuat, dan kuasa. Sang Mulawarman telah mengadakan kenduri selamatan yang dinamakan emas amat banyak. Untuk peringatan kenduri itulah tugu batu ini didirikan oleh Brahmana. Nah, itulah ketiga isi dari prasasti Yupa. Yang selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang kebudayaan dan corak kepercayaan pada kerajaan Kutai Martadipura ini. Kepercayaan yang berkembang pada masyarakat Kutai ini adalah kepercayaan Hindu. Hal tersebut didasarkan kepada keterangan yang terdapat pada prasasti Kutai, yaitu yang pertama, Raja Aswawarman pernah mengadakan upacara Fratyastoma, yaitu upacara pensucian diri untuk pengakuan kasta. Kasta ini dipakai sebagai sistem pelapisan sosial pada masyarakat Hindu ya. Raja Mulawarman ini kerap mengadakan upacara di atas sebidang tanah, yaitu tanah suci yang dipersembahkan untuk Dewa Siwa. Raja Mulawarman ini kerap mengadakan selamatan dengan mempersembahkan 20 ekor sapi kepada para Brahmana. Nah, kita tahu sapi ini dianggap sebagai binatang yang disucikan begitu. Kaum Brahmana ini juga sebagai kaum yang kastanya paling tinggi di dalam pelapisan sosial masyarakat. Nah, tetapi di luar golongan Brahmana dan Ksatria ini, sebagian besar masyarakat Kutai sebenarnya masih menjalankan adat istiadat dan kepercayaan asli mereka ya. Jadi walaupun Hindu waktu itu telah menjadi agama resmi kerajaan Kutai Martadipura, sebenarnya masih terdapat itu kebebasan bagi masyarakatnya untuk menjalankan kepercayaan aslinya. Yang selanjutnya adalah sistem ekonomi yang ada pada kerajaan Kutai Martadipura. Yang pertama adalah pertanian, kemudian yang kedua adalah kerajinan dan pertukangan, dan yang selanjutnya adalah perdagangan. Nah, itu sistem ekonomi yang dipakai di Kutai Martadipura. Yang selanjutnya kita masuk ke pembahasan pemerintahan atau sistem pemerintahannya. Nah, sejak muncul dan berkembangnya pengaruh Hindu di India ya, di Kalimantan Timur waktu itu, ini kemudian terjadi perubahan dalam bentuk pemerintahan ya. Yaitu yang pertama, pemerintahannya di situ sebenarnya dikepalai oleh kepala suku begitu, yang memerintah dan menjadi orang paling kuat yang mengatur masyarakat. Tapi kemudian karena terjadi pengaruh Hindu waktu itu, maka sistem kepala suku berubah menjadi kerajaan, yang kemudian kepala suku juga diganti oleh raja sebagai kepala pemerintahannya. Nah, dalam sistem kerajaan ini raja dianggap keturunan dewa yang harus disembah oleh bawahan dan rakyatnya. Oleh karena itu juga raja memiliki hak untuk menyelenggarakan pemerintahan secara mutlak begitu, dan juga turun-temurun. Ini berdasarkan garis kasta ya. Nah, kemudian beberapa raja yang pernah memerintah waktu itu di kerajaan Kutai Martadipura, ini sebenarnya rajanya banyak sekali, tapi di sini kita bahas 3 saja ya. Yang pertama adalah Raja Kudungga.
Nah, ini merupakan raja pertama yang berkuasa di kerajaan Kutai Martadipura. Diperkirakan Kudungga ini sebagaimana dijelaskan di awal, dia masih berbudaya Nusantara ya, asli dan belum ada pengaruh Hindu begitu. Itu bisa dilihat dari namanya yang asli Indonesia, belum ada pengaruh Hindu. Barulah kemudian putranya atau kemudian menantunya ya, yang bernama Aswawarman itu yang menjadi seorang Hindu dan juga namanya sudah berganti dengan pengaruh Hindu. Nah, jika masa Kudungga ini belum menganut Hindu ya, barulah pada masa putranya ini Aswawarman, atau juga ada yang mengatakan bahwa dia ini adalah menantunya begitu. Ini kemudian menjadi seorang Hindu yang total dengan melalui upacara Vratyastoma di tanah Hindustan. Upacara ini bertujuan untuk memupus hukuman kepada seseorang yang membuatnya dikeluarkan dari kasta. Namun dalam konteks kerajaan Kutai Martadipura ini, para ahli menduga sebenarnya tujuan Vratyastoma ini sedikit berbeda begitu. Bukan sebagai hukuman tadi, yaitu Vratyastomanya ini yaitu sebagai daerah yang baru menerima pengaruh Hindu begitu. Nah, upacara itu ditujukan sebagai penanda seseorang ini memeluk Hindu dan kemudian dia sudah mulai masuk ke dalam sistem kasta. Nah, pada masa pemerintahannya, wilayah kekuasaan Kutai ini diperluas lagi. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya upacara Asmaweda pada masanya begitu. Dalam upacara itu juga dilaksanakan pelepasan kuda ya, dengan tujuan untuk menentukan batas kekuasaan kerajaan Kutai. Jadi dilakukan dengan cara melepaskan kuda begitu. Kudanya berhenti di mana ya, itu berarti masuk wilayah. Yang ketiga adalah Raja Mulawarman. Nah, Raja Mulawarman ini merupakan anak dari Raja Aswawarman yang menjadi penerusnya ya. Raja Mulawarman ini adalah raja terbesar dari kerajaan Kutai dan banyak juga disebut di dalam prasasti Kutai begitu, karena besar kemungkinan juga prasasti Kutai ini dibuat pada masa pemerintahan dari Raja Mulawarman ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah masa keruntuhan. Nah, di tanah Kutai ada dua kerajaan sebenarnya yang mirip ya, sebagaimana dijelaskan di awal tadi, tapi sebenarnya dua kerajaan ini berbeda, yaitu kerajaan Kutai Martadipura atau Martapura yang menganut ajaran agama Hindu, dan kemudian kerajaan Kutai Kartanegara yang pada gilirannya kemudian menjadi kesultanan gitu, yang sudah memeluk Islam. Di dalam sejarah ini disebutkan bahwa kerajaan Kutai ini runtuh saat raja kerajaan Kutai yang terakhir, yang waktu itu rajanya bernama Maharaja Dharma Setya, tewas di tangan Raja Kutai Kartanegara yang ke-13, Aji Pangeran Anum Panji Mendopo. Kerajaan Kutai Kartanegara ini selanjutnya menjadi kerajaan Islam yang bernama Kesultanan Kutai Kartanegara. Sejak tahun 1735 kemudian menjadi Kutai Kartanegara yang semula rajanya bergelar pangeran begitu, kemudian berganti menjadi sultan. Hingga kemudian sekarang ini disebut Kesultanan Kutai Kartanegara. Nah, ini kembali lagi penjelasan tadi bahwa dua kerajaan ini sangat berbeda ya. Jangan sampai dicampur adukan atau jangan sampai salah sebut begitu. Baik, teman-teman, saya kira itu dulu untuk video kali ini dengan pembahasan kerajaan Kutai Martadipura atau Kutai Martapura. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya pamit undur diri dan wassalamualaikum.